Oke. Tadi dibuka dengan materi termokabel dan RTD. Itu Bapak ceritakan fungsinya, pentingnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke yang termokabel. Pengukuran temperatur dengan termokabel. Termokabel terdiri dari dua logam berlainan jenis yang digabungkan. Nah, apa nih? Windy. Yang digabungkan atau dikopal namanya ya. Salah satu ujung dari kedua logam tersebut digabungkan dan diberi sumber panas. Pada ujung yang lain akan timbul tegangan listrik berupa milivolt. Oke. Jadi ini contohnya ya. Ada dua batang logam yang berlainan jenis, di sini dikatakan konstanta dan tembaga. Kemudian ujung yang satunya ini dikopel, disatukan gitu ya, dikeling. Kemudian ini untuk mengukur suatu sumber panas. Ya di sini digambarkan lilin ya. Kalau di prakteknya bisa aliran suatu uap atau aliran air pendingin atau aliran minyak pelumas ya, yang dimana kita mau tahu temperaturnya berapa pada media-media tersebut. Oke, nanti di sini akan terbangkit EMF ya atau tegangan listrik berupa milivolt, yang mana nanti ini ada kaitannya dengan panas yang diukur di sini. Nah ini bentuk termokabel seperti ini ya. Jadi ada yang termokabel gini, kemudian dia hanya kabel saja, tapi ada juga yang langsung ada indikatornya di lokal. Jadi berapa penunjukannya, suhu yang sedang dibaca oleh dia. Sini bisa ada displaynya dalam bentuk display digital. Dan ini juga ada kabel nanti yang menuju ke control room ya, atau ke DCS atau ke PLC-nya. Kalau ini tidak ada indikatornya, tapi langsung ke pemakaiannya tadi ya. Misalnya ke indikator atau ke sistem kontrol. Ini adalah karakter termokabel. Jadi ini adalah milivolt yang dibangkitkan di sini. Nah ini adalah temperatur yang diukur ya, yang di sini. Jadi kalau temperaturnya naik ke sini, naik di sini, berarti volt yang dibangkitkan adalah kita tinggal tarik kemari. Kalau suhunya panasnya sampai sekian, berarti voltage yang dibangkitkan di ujung satunya adalah ini. Kita tarik sini. Nah, bentuk karakternya adalah seperti ini. Harusnya idealnya itu kan kalau mau yang baik itu harusnya lurus gitu ya. Lurus. Tapi ini memang karakter materialnya seperti ini. Ini udah terbaik yang didapat ya. Kita lanjut. Nah ini adalah bentuk termokabel macam-macam ya di lapangan seperti ini. Ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung dari keperluannya. Bentuknya juga ada yang seperti ini. Ini adalah kabel-kabel termokabelnya. Nanti yang dikopel itu adanya di ujung bawah sini. Di ujung bawah sini. Ini juga bentuk lain ya. Ini kabelnya nanti yang dikopel itu, ini ada logam yang berlainan jenis, kemudian dari ujung logam tadi dihubungkan dengan kabel.
di mana kabel-kabel tadi adalah bahannya sama dengan logam yang ada di dalam sini tadi. Nah, ini junctionnya ini yang dikopel, kemudian keluar. Sama ini juga. Ini ujungnya yang dikopel, ya ada di sini. Ini dibesarkan, dilihat dalamnya kayak gini. Sensing element. Kemudian ini selongsong ya, semacam pelindung. Di dalamnya adalah kawat atau ya kabel termokopelnya ya, terus nanti sampai di sini. Ini adalah supaya bisa dipasang di satu pipa atau di satu tangki ya. Nanti ini ada ulirnya. Di sini adalah terminalnya. Ini adalah kabel keluarnya nanti. Typical assembly of transmitter and sensor. Jadi di sini suatu termokopel yang di dalam kepalanya ini sudah dipasangi satu transmitter, satu transmitter. Jadi ini thermowell ya. Thermowell ini adalah thermowell ini adalah satu fasilitas yang sudah terpasang fix pada pipa-pipa ya atau pada tangki yang dimana akan dipasang termokopel ya. Jadi ini supaya kalau ini dipasang di dalam pipa, ini dalam normal operasi ada aliran uap atau air atau minyak pelumas, ini termokopelnya bisa dilepas, bisa dipasang. Sehingga cairannya itu tidak bocor keluar. Ini, ya. Karena ini dibikinkan semacam well sendiri ya, namanya thermowell. Di semacam selongsong lah gitu ya. Jadi nanti termokopel tinggal masuk ke sini, terus nanti ini dikunci di sini. Ini ada apa? Nah, instrument connection thread. Jadi ada ulirnya ya. Nah, di sini jenis yang sudah dipasang transmitter. Jadi di sini transmitter itu adalah yang mengkonversi besaran milivolt yang dibangkitkan oleh termokopel tadi masuk ke transmitter. Di transmitter itu ada rangkaian pengkonversi, ada amplifiernya ya. Nanti keluar dari transmitter sudah berupa sinyal lain yang bisa dibaca oleh misalnya untuk ke recorder, untuk ke indikator ya, atau ke DCS langsung gitu ya. Nah ini besarannya sudah dirubah menjadi 4 sampai 20 mA gitu. Dan ada besaran yang lain juga. Beberapa tipe termokopel. Jadi ada tipe K, tipe E, tipe J. Jadi ini kita bisa memilih tipe yang mana yang paling sesuai untuk media yang akan kita ukur. Media yang akan kita ukur. Jadi range temperatur yang mau diukur itu di mana kondisinya sehingga kita bisa memilih termokopel yang tepat. Tepat dalam arti kita tidak terlalu mahal belinya ya, kemudian juga
tidak terlalu berlebihan range yang disediakan, karena kalau terlalu berlebihan juga membuat tidak teliti. Ya. Misalnya yang berkaitan dengan range pengukuran tadi ya, kita mengukur hanya temperatur maksimum sampai misalnya 50 derajat. Ya, tapi nanti kita pasang termokopel yang bisa mengukur sampai 500 derajat ya. Nah, itu tidak efisien ya, terlalu berlebihan. Jadi kita harus pilih yang paling optimal. Oke, nanti Bapak ceritakan itu lebih lanjut. Di sini tipe K terdiri dari logam kromel dan alumel ya. Di mana logam kromel tadi ada campuran antara nikel dan kromium dengan komposisi persennya seperti ini. Kemudian alumel tadi terdiri dari nikel, manganis, aluminium, dan silikon. Dengan komposisi persennya. Nah, kalau menggunakan tipe K tadi, nah, dia mempunyai kemampuan bisa mengukur suatu media ya yang bertemperatur atau yang mempunyai kemungkinan mengalami temperatur mulai di bawah minus 200 derajat Celcius sampai plus 1350 derajat Celcius. Nah, ini span pengukurannya adalah 1350 ditambah 200. Menjadi 1550. Nah, ini span pengukurannya. Artinya kalau kita memang mengukur suatu media yang nanti suatu waktu dia bisa mengalami minus sampai mendekati 200, ya baru tipe K ini kita gunakan gitu ya. Atau nanti temperaturnya bisa sampai mendekati 1350, nah itu baru kita gunakan tipe K. Tapi kalau temperaturnya tidak pernah minus gitu ya, atau ya atau minusnya tidak terlalu gitu ya, temperaturnya tidak sampai 1000, ya kita bisa pilih yang lain yang ada tipe E. Nah, ini bisa, ini antara minus 50 sampai 750. Ini minus 40 sampai 750 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa pilih nanti tipe-tipenya ini. Karena kalau semuanya tipe E kita pasang untuk satu media yang suatu waktu temperaturnya bisa di atas 1000, maka nanti tipe ini nggak bisa mengukur ya. Karena dia hanya mampu sampai 740 saja. Nah, kalau sampai 1000 itu artinya kita harus menggunakan tipe K. Tapi kalau sampai 600 derajat Celcius saja ya kita cukup menggunakan tipe E atau tipe G. Jadi nggak perlu sampai tipe K, terlalu berlebihan. Ya. Nah, ini harganya juga lebih mahal, karena jangkauannya atau area pengukurannya lebar tadi ya. Nah, ini kan tadi 1550, kalau ini kan 790 ya. Kalau ini 790 juga. Nah, yang tipe E terdiri logam kromel dan konstantan. Tipe J iron dan konstantan. Nah, ini nanti untuk memeriksa apakah termokopelnya itu masih kondisi baik atau tidak. Nah, itu nanti akan ada satu prosedur pemeriksaan kalibrasinya ya. Nah, itu nanti akan mengacu kepada suatu tabel ya, suatu tabel yang memuat kaitannya antara temperatur yang diukur dengan milivol yang dibangkitkan.
Kalau masih sesuai dengan tabel tersebut, artinya termokopelnya masih baik. Tapi kalau sudah jauh menyimpang, ya tinggal dilihat sejauh mana penyimpangannya. Nah, untuk alat-alat yang berkaitan dengan pemeriksaan kalibrasi termokopel yang sudah lebih modern, itu daftarnya itu sudah tercantum atau sudah terekam di peralatan tersebut. Sehingga para teknisi tidak perlu lagi membuka-buka lembaran tabel tersebut. Karena di alat tersebut itu sudah sudah ada gitu ya daftarnya. Tinggal dibuka saja menunya, di displaynya bisa dilihat. Atau juga ada yang sudah bisa langsung ya, kalau kita minta, dia seharusnya kalau mengukur 50 derajat itu dibangkitkannya harus seberapa milivoltnya, itu bisa langsung seperti itu. Nanti itu tinggal dibandingkan dengan kenyataan yang diukur sekarang, apakah sama atau tidak. Ini gambar lain daripada wiring termokopel ya. Jadi ada termokopel ya, ada logamnya yang dua macam, kemudian dilanjutkan dengan termokopel dengan kabel termokopel. Jadi kabel termokopel sebenarnya ini logam yang atas ini tipe A, berarti kabelnya juga harus tipe A. Kalau ini tipe B, berarti kabelnya harus tipe B. Jadi maksudnya yang tipe tadi adalah ini tadi ya. Kalau semuanya logam yang satu kromel, berarti dia harus dihubungkan dengan kabel termokopel yang kromel juga. Demikian juga kalau yang satunya itu alumel, berarti kabelnya juga harus alumel. Jadi harus sesuai. Tidak boleh menggunakan kabel yang berlainan atau tidak sesuai atau menggunakan kabel yang sembarangan. Itu nanti akan membuat pengukuran temperatur oleh termokopel tadi menjadi tidak akurat. Nah, kita lihat sekali lagi di sini. Nah, baru kalau dari keluaran dari termokopel wire tadi, baru ini dihubungkan dengan kabel biasa ya, dengan lead copper atau kabel tembaga biasa. Jadi nanti tegangan yang di sini ini sama tegangannya di sini itu sama. Nah, ini kita namakan adalah cold junction. Nah, ini hot junction. Sehingga hot junction itu adalah suatu ujung ya yang dia tugasnya mengukur media yang mau kita ketahui berapa temperatur. Nah, kalau yang cold junction adalah ujung terakhir daripada thermocouple wire tadi, yang nanti selanjutnya dihubungkan dengan kabel copper tadi ya, atau tembaga biasa. Nah, ini kita namakan cold junction. Nah, karena cold junction tadi temperatur ambiennya ya, yang di sekitar sini ini akan mempengaruhi milivolt yang dibangkitkan di sini ya. Jadi ini dia juga akan terpengaruh oleh temperatur atau suhu ruangan yang ada di sini. Sehingga nanti ada semacam kompensasi yang harus diperhitungkan ya. Di sini temperaturnya berapa, di sini temperaturnya berapa. Nah, itu nanti bisa kita lihat di perhitungan, di contoh perhitungannya. Jadi ini cold junction, kemudian ada temperatur di sekitar cold junction berapa. Kemudian di sini ya ada dibangkitkan milivolt, kemudian temperatur yang diukur di sini berapa.
Jadi kalau kalian mau bertanya langsung saja ya dikemukakan. Jadi ini sama seperti Bapak jelaskan sebelumnya. Ada T1 hot junction, juga dipanggil measuring junction atau ujung pengukuran. Kemudian ada T2, ya, ada T1, T2, cold junction, juga disebut reference junction. Jadi ada measuring junction, ada reference junction yang dipengaruhi oleh temperatur ruang sekitarnya ya di junction ini. Karena di sini kabelnya adalah sudah kabel tembaga biasa. Nah ini adalah milivol yang disangkutkan. Jadi C copper wire, B thermocouple wire, A thermocouple wire. Tergantung dari tipe daripada thermocouple-nya yang mana yang mau digunakan. Ini kita lihat lagi. Ini adalah hot junction, ini adalah cold junction. Hot junction, cold junction. Atau measurement junction, nah ini reference junction. Ini bahannya tipenya apa ya? Bahannya tadi chromel dan alumel tadi ya. Chromel dan alumel tadi ya tipe K kalau nggak salah ya. Chromel alumel, oke, tipe K ya. Jadi kita lihat di sini karena hot junction tadi mengukur suatu media yang panas yang mau diketahui berapa temperaturnya. Nah, ini nanti di sini akan terbangkit EMF tadi atau millivolt tadi ya. Nah, ini kita namakan VTC atau tegangan termokouple-nya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada yang di hot junction. Jadi VTC ini besar kecilnya adalah berkaitan dengan temperatur yang diukur di sini. Nah, kemudian di sini adalah cold junction, ya, di mana wire thermocouple sampai di sini, kemudian di sini berhubungan dengan kabel biasa, ya, copper tadi. Nah, ini kita namakan cold junction. Di sini ada suhu ruangan. Nah, suhu ruangan ini akan mempengaruhi kondisi pembangkitan tegangan di sini. Ya. Nah, ini kita sebut adalah tegangan atau fault cold junction. Ya. Jadi di sini nanti ada namanya, ya ini berdasarkan perhitungan-perhitungan ya, kita lihat ini nanti ini akan di sini fault thermocouple, di sini fault cold junction. Nah, fault cold junction itu asalnya dari sini ya. Fault cold junction 1 ditambah fault cold junction 2. Nah ini ya. Fault cold junction 1, fault cold junction 2. Jadi ini kalau diukur dengan galvano atau dengan millivolt ini akan muncul, ini juga akan muncul tegangan. Antara kabel ini, thermocouple wire ini dengan copper ini. Nah ini besar kecilnya tegangan dibangkitkan adalah berkaitan dengan temperatur ruangan yang ada di sini. Jadi tidak stabil ya, bagaimana pokoknya kondisinya adalah bagaimana temperatur yang ada di sini. Nah di sini adalah untuk tegangan cold junction tadi atau full cold junction adalah tegangan ini ditambah tegangan ini ya. Full cold junction 1 ditambah full cold junction 2. Nah, kemudian di sini adalah totalnya di sini ya. Ini nanti yang perginya adalah ke transmitter nanti. Ke input transmitter yang nanti keluarannya itu 4 sampai 20 mA. Jadi artinya tegangan yang di sini nanti kesimpulannya adalah naik turunnya
proporsional dengan panas yang diukur di sini. Nah, di sini kalau kita lihat tegangan VM ini, tegangan measurementnya di sini adalah PTC ya dikurangi dengan perhitungan ini ya, atau dikurangi dengan tegangan cold junction. PTC dikurangi tegangan cold junction. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada, Pak. Belum ada ya, oke. Bentar, Oke. dulu, Bapak maju dulu.